Ada sesuatu yang kebanyakan orang Kristen tidak sadari, sesuatu yang tersembunyi tepat di depan mata. Kita semua sering mendengar tentang janji-janji Tuhan mengenai pemeliharaan, perlindungan, dan keselamatan. Tetapi bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa ada 9 janji kuat dalam Alkitab yang tidak pernah benar-benar dimanfaatkan oleh sebagian besar orang percaya? Janji-janji yang dapat sepenuhnya mengubah hidup Anda. Namun, tanpa disadari, Anda mungkin telah melewatkannya selama ini. Coba pikirkan, berapa kali Anda merasa terjebak, bertanya-tanya mengapa doa-doa Anda seolah tidak dijawab? Pernahkah Anda merasa sedang mencari sesuatu yang lebih dalam iman Anda, tetapi tidak peduli seberapa banyak Anda berdoa, membaca Alkitab, atau bahkan berpuasa, tetap saja ada rasa kosong dan tidak lengkap? Mungkin masalahnya bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah. Mungkin masalahnya adalah karena ada sesuatu yang belum Anda ketahui. Hari ini kita akan mengungkap 9 janji yang terlupakan ini. Pemberian langsung dari Tuhan yang tidak pernah diajarkan kepada banyak orang Kristen. Dan ketika Anda mengetahuinya, Anda tidak akan pernah melihat iman Anda dengan cara yang sama lagi. Banyak orang meremehkan kedalaman janji-janji Tuhan. Mereka melihatnya sebagai konsep yang jauh dan abstrak, bukan sebagai realitas yang kuat dan tidak tergoyahkan, yang seharusnya membentuk kehidupan mereka. Tetapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa janji Tuhan bukan sekadar kata-kata di atas kertas? Janji-janji itu adalah perjanjian yang dimeteraikan di sorga. Sepanjang sejarah, firman Tuhan tidak pernah gagal, tidak satu kali pun. Ketika Dia berbicara kepada Abraham dan berkata bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit, apakah itu terjadi? Ya. Ketika Dia berkata kepada Yosua bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi milikmu, apakah itu digenapi? Tentu saja. Lalu mengapa begitu banyak orang percaya hari ini gagal mengalami janji-janji ilahi ini secara penuh? Bayangkan seorang pria yang mewarisi kekayaan yang sangat besar tetapi tidak pernah mengklaimnya karena dia tidak menyadari bahwa itu miliknya. Kedengarannya konyol, bukan? Namun inilah yang sebenarnya terjadi ketika orang Kristen hidup tanpa menyadari apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Janji-janji Tuhan bukan hanya tentang bertahan hidup. Janji-janji itu tentang kelimpahan, kuasa, dan tujuan. Namun, banyak dari kita masih menjalani hidup dengan pergumulan, keraguan, dan menerima jauh lebih sedikit dari apa yang sebenarnya tersedia bagi kita. Mungkinkah kita selama ini hidup di bawah potensi rohani kita hanya karena tidak ada yang pernah memberitahu kita apa yang sebenarnya menjadi milik kita? Salah satu janji yang paling diremehkan terdapat dalam Yeremia 33:3. Berserulah kepadaku, dan aku akan menjawab engkau, dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yang tidak engkau ketahui. Pikirkan tentang itu. Tuhan secara harfiah menawarkan untuk menyatakan rahasia, memberikan hikmat, dan membuka pintu. Namun, seberapa sering kita benar-benar mencari Dia dengan tingkat pengharapan seperti itu? Banyak orang Kristen berdoa dengan harapan mendapat jawaban, tetapi hanya sedikit yang berdoa dengan keyakinan bahwa jawaban itu pasti datang. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Tuhan bukan hanya mendengar, Dia juga menjawab. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar siap untuk menerima? Sekarang, mari kita bersikap jujur. Berapa kali Anda bertanya, mengapa Tuhan belum bergerak dalam situasi saya? Namun pertanyaan yang lebih baik adalah,
Apakah saya benar-benar berdiri di atas janjinya? Tuhan tidak pernah gagal, tetapi terkadang kita gagal, bukan karena dosa, melainkan karena ketidaktahuan. Ketika kita tidak mengetahui apa yang telah Dia janjikan, kita tidak mengklaimnya. Dan ketika kita tidak mengklaimnya, kita hidup seolah-olah janji itu tidak ada. Masalahnya bukan pada kesetiaan Tuhan, melainkan pada kesadaran kita. Inilah sebabnya kita membutuhkan perubahan perspektif. Alih-alih terus memohon kepada Tuhan untuk hal-hal yang sebenarnya sudah Dia janjikan, kita seharusnya mulai menyatakan dan berjalan di dalam janji-janji itu. Seorang jutawan tidak perlu memohon makanan, dia hanya menarik dari kekayaannya. Dan sebagai orang percaya, kita kaya secara rohani melebihi apapun yang dapat kita bayangkan. Efesus 1:3 mengatakan bahwa Allah telah memberkati kita dengan setiap berkat rohani di dalam Kristus. Itu berarti segala sesuatu yang Anda butuhkan, damai sejahtera, hikmat, pemeliharaan, dan perkenanan, semuanya sudah diberikan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda sedang mengaksesnya? Jadi inilah yang ingin saya ajak Anda renungkan. Jika Tuhan sudah mengucapkan janji-janji yang begitu kuat dan mengubahkan hidup atas Anda, apa yang sebenarnya menghalangi Anda untuk melangkah masuk ke dalamnya? Tulis di kolom komentar dan beritahu saya satu janji Tuhan yang selama ini sulit Anda percayai. Mari kita bicarakan, karena percayalah, ini baru permulaan. Janji yang dikenal versus janji yang terlupakan. Inilah hal-hal yang tidak pernah diajarkan kepada Anda. Sebagian besar orang Kristen dapat mengucapkan Mazmur 23 tanpa perlu berpikir. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah salah satu ayat Alkitab yang paling sering dikutip. Namun tahukah Anda bahwa ada ratusan janji lain di dalam kitab suci yang hampir tidak pernah dibahas sama sekali? Coba pikirkan, seberapa sering Anda mendengar khotbah tentang janji Tuhan untuk memberikan hikmat dengan murah hati kepada siapapun yang memintanya, seperti tertulis dalam Yakobus 1:5, atau jaminan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, seperti yang dinyatakan dalam Roma 8:38-39. Beberapa janji yang paling mengubah hidup justru tersembunyi di depan mata, hanya menunggu untuk diklaim. Keadaannya seperti memiliki rekening bank yang penuh dengan uang, tetapi tidak pernah menggunakannya, karena tidak ada yang memberitahu bahwa rekening itu ada. Bayangkan bekerja keras setiap hari, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara warisan Anda dibiarkan tak tersentuh. Inilah gambaran kehidupan rohani banyak orang Kristen, hidup dalam kemiskinan rohani karena tidak menyadari kekayaan yang sudah diberikan kepada mereka di dalam Kristus. Jika kita hanya mengandalkan janji-janji yang paling sering kita dengar, kita akan kehilangan kepenuhan dari apa yang sebenarnya telah Tuhan sediakan. Sekarang pertimbangkan ini. Mengapa Yesus berkata dalam Yohanes 14:12 bahwa siapapun yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Dia lakukan. Ini adalah janji yang sangat mengejutkan. Yesus menyembuhkan orang sakit, meredakan badai, bahkan membangkitkan orang mati. Namun Dia dengan jelas mengatakan bahwa para pengikut-Nya akan melakukan hal-hal yang lebih besar, bukan karena kita lebih berkuasa, tetapi karena Roh-Nya akan diam di dalam kita. Sekarang izinkan saya bertanya, seberapa sering kita benar-benar mempercayai janji ini? Atau apakah kita menolaknya dengan berpikir bahwa itu hanya berlaku bagi para murid pada zaman dahulu? Inilah kebenaran yang mungkin terasa tidak nyaman. Banyak dari kita telah puas dengan versi kekristenan yang terbatas. Kita menerima apa yang diajarkan kepada kita,
dan tidak pernah menggali lebih dalam. Padahal firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4:12. Janji-janjinya bukan hanya untuk masa lalu, janji-janji itu berlaku untuk saat ini. Alkitab dipenuhi dengan perjanjian ilahi, namun seperti halnya perjanjian apapun, perjanjian itu harus dibaca, dipahami, dan diklaim. Anda tidak dapat mencairkan sebuah cek jika Anda tidak tahu bahwa cek itu milik Anda. Jadi inilah sebuah tantangan. Mulailah bertanya kepada diri Anda sendiri, janji apa saja dalam firman Tuhan yang belum pernah benar-benar saya pelajari? Bagaimana jika terobosan, kesembuhan, atau arahan yang Anda butuhkan sebenarnya sudah dijanjikan, tetapi Anda belum menyadarinya? Alkitab berkata dalam Hosea 4:6, "Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan." Masalahnya bukan karena Tuhan tidak ingin memberkati kita. Masalahnya adalah kita seringkali gagal mengakses apa yang sudah menjadi milik kita. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam. Pernahkah Anda menemukan sebuah janji dalam kitab suci yang sebelumnya tidak pernah Anda sadari? Sesuatu yang mengubah cara pandang Anda? Jika iya, tuliskan di kolom komentar. Mari kita bicarakan, karena percayalah, janji berikutnya yang akan kita bahas mungkin akan mengubah segalanya bagi Anda. Janji tentang damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi 4:7. Kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan telah menjadi begitu umum sehingga banyak orang menganggapnya sebagai bagian normal dari kehidupan. Namun inilah sesuatu yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita hidup seperti ini. Dalam Filipi 4:7, Tuhan memberikan sebuah janji yang begitu kuat dan bertentangan dengan logika manusia, sehingga banyak orang bahkan tidak percaya bahwa hal itu mungkin terjadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini bukan sekedar damai biasa. Ini adalah damai yang supranatural. Damai yang tidak masuk akal jika dilihat dari keadaan sekitar. Bayangkan Petrus di tengah badai yang mengamuk, berjalan di atas air menuju Yesus, seperti yang tertulis dalam Matius 14:29-31. Angin menderu, ombak menghantam, dan secara logika dia seharusnya tenggelam. Namun, selama matanya tertuju kepada Kristus, dia tetap berdiri di atas air. Inilah gambaran damai ilahi. Bukan ketiadaan badai, tetapi kemampuan untuk berjalan di atas badai itu. Saat Petrus mulai fokus pada badai dan bukan pada Yesus, ketakutan mengambil alih dan dia mulai tenggelam. Mungkinkah alasan mengapa begitu banyak dari kita merasa kewalahan adalah karena kita terlalu fokus pada badai, bukan pada Sang Juru Selamat? Izinkan saya bertanya kepada Anda, seberapa sering kita berdoa agar Tuhan menghilangkan masalah kita? Padahal mungkin yang seharusnya kita doakan adalah damai sejahteranya di tengah masalah tersebut. Damai sejati bukanlah tentang hidup tanpa masalah. Damai sejati adalah memiliki hati yang tidak tergoyahkan di tengah kekacauan. Inilah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14:27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Damai yang Yesus berikan berbeda. Damai itu tidak bergantung pada uang, keadaan, atau kendali. Damai itu adalah sebuah pemberian. Namun ada satu hal penting. Damai itu harus diterima. Pikirkan tentang damai sejahtera seperti sebuah warisan. Jika seorang jutawan meninggalkan kekayaan besar kepada Anda, tetapi Anda tidak pernah mengklaimnya, apakah fakta bahwa uang itu milik Anda berubah? Tidak. Anda hanya tidak akan pernah merasakannya. Hal yang sama terjadi dengan damai sejahtera dari Tuhan.
damai itu sudah diberikan. Tetapi jika kita tidak menerimanya, tidak berjalan di dalamnya, dan tidak mempercayainya, kita akhirnya hidup sama cemasnya seperti orang lain. Itulah sebabnya Yesaya 26:3 berkata, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera yang sempurna, sebab kepadamulah ia percaya." Kunci dari janji ini adalah kepercayaan. Sekarang mari kita jujur. Apa satu hal dalam hidup Anda saat ini yang terus mencuri damai sejahtera Anda? Apakah itu masalah keuangan, hubungan, atau kesehatan? Tuliskan di kolom komentar, karena kebenarannya adalah ketika kita menyerahkan kendali dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sudah bekerja, damai sejahtera akan mengikuti. Dan percayalah, kita baru saja memulai. Janji berikutnya adalah sesuatu yang setiap orang percaya perlu dengar. Janji tentang hikmat bagi mereka yang meminta. Yakobus 1:5. Hidup penuh dengan ketidakpastian, keputusan tentang keluarga, keuangan, karir, dan iman seringkali terasa sangat membebani. Tetapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa Tuhan sudah berjanji untuk memberi Anda semua hikmat yang Anda butuhkan, tanpa syarat, tanpa klausul tersembunyi? Yakobus 1:5 menyatakannya dengan sangat jelas. Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Satu-satunya syarat adalah meminta. Tidak perlu gelar teologi, tidak perlu perilaku yang sempurna, hanya permintaan yang tulus. Namun meskipun demikian, banyak orang Kristen masih hidup dalam kebingungan, ketidakpastian, dan ketakutan akan membuat keputusan yang salah. Mengapa? Bayangkan Salomo, seorang pemuda yang tiba-tiba diberi tanggung jawab yang hampir mustahil, memimpin seluruh bangsa. Ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Seperti tertulis dalam 1 Raja-Raja 3:5, Salomo bisa saja memilih kekayaan, kuasa, atau umur panjang. Namun ia memilih hikmat. Dan karena satu permintaan itu, Salomo menjadi raja paling berhikmat dan paling kaya dalam sejarah. Hikmat tidak hanya memberinya pengetahuan, hikmat membawanya pada perkenanan, kelimpahan, dan pengaruh. Pikirkan tentang hal ini. Mungkinkah beberapa terobosan yang selama ini kita doakan akan datang lebih cepat jika kita meminta hikmat terlebih dahulu? Masalahnya adalah banyak dari kita berdoa meminta jawaban, tetapi tidak meminta kemampuan untuk membedakan jawaban itu. Kita menginginkan kejelasan instan, tetapi Tuhan ingin membentuk kedewasaan rohani kita. Itulah sebabnya Amsal 2:6 berkata, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Hikmat ilahi bukan sekedar tentang membuat pilihan yang baik. Hikmat adalah tentang melihat hidup dari sudut pandang Tuhan. Dan ketika Anda melihat hidup dari sudut pandang Tuhan, Anda berhenti membuat keputusan yang dangkal dan didorong oleh ketakutan. Sekarang mari kita bawa ini lebih pribadi. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana tidak ada pilihan yang terasa benar? Mungkin Anda sedang mempertimbangkan untuk menerima pekerjaan baru, mengakhiri sebuah hubungan, atau mengambil resiko keuangan yang besar. Di saat-saat seperti inilah, logika manusia seringkali gagal. Namun disinilah kuasa Tuhan nyata. Ketika kita sungguh-sungguh mencari hikmat Tuhan, Dia memberikan kejelasan yang melampaui pengertian kita. Seperti panduan ilahi, Anda mungkin tidak melihat seluruh jalan, tetapi Anda tahu langkah berikutnya.
Itulah sebabnya Amsal 3, 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Jadi, izinkan saya menantang Anda. Apa keputusan besar yang sedang Anda hadapi saat ini? Alih-alih terus khawatir atau hanya berdoa agar semuanya menjadi lebih mudah, berhentilah sejenak dan mintalah hikmat Tuhan, lalu dengarkan. Hikmat sering datang dalam bisikan lembut, melalui firman, nasihat orang saleh, atau dalam saat-saat keheningan. Tuliskan di kolom komentar satu area dalam hidup Anda di mana Anda sangat membutuhkan hikmat ilahi saat ini. Karena pada janji berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang bahkan lebih kuat. Cara Tuhan membimbing kita secara pribadi melalui Roh Kudus. Janji tentang Roh Kudus sebagai penolong dan pembimbing, Yohanes 14:26. Pernahkah Anda berharap Tuhan berbicara kepada Anda secara langsung? Memberitahu dengan jelas apa yang harus dilakukan, kemana harus melangkah, dan keputusan apa yang harus diambil. Inilah hal yang sering tidak disadari banyak orang Kristen. Tuhan sudah melakukannya. Dalam Yohanes 14:26, Yesus memberikan sebuah janji yang luar biasa. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini berarti setiap orang percaya memiliki akses langsung kepada hikmat, arahan, dan kehadiran Tuhan 24 jam sehari. Namun anehnya, banyak orang masih hidup seolah-olah mereka harus menjalani semuanya sendirian. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah kota asing tanpa peta, tanpa petunjuk, dan tanpa tahu kemana harus pergi. Sangat membingungkan, bukan? Sekarang bayangkan seorang pemandu lokal datang membantu Anda. Seseorang yang mengetahui setiap jalan pintas, setiap jalur tersembunyi, dan setiap bahaya yang harus dihindari. Bukankah itu akan mengubah segalanya? Itulah yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita. Ia bukan sekedar kuasa yang jauh dan abstrak. Dia adalah pembimbing pribadi, pengajar, dan penasihat kita. Namun disinilah masalahnya. Banyak orang percaya tidak mengenali suaranya karena terlalu sibuk dengan kebisingan dunia. Pikirkan berapa kali Anda bergumul dengan sebuah keputusan dan merasa tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin Anda berkata, seandainya Tuhan mau menunjukkan jawabannya dengan jelas. Namun kebenarannya adalah, Dia sudah berbicara, Roh Kudus berbicara, tetapi bukan dengan teriakan. Dia berbicara dengan suara yang lembut. 1 Raja-Raja 19:12 menyebutkannya sebagai suara yang kecil dan tenang. Masalahnya bukan karena dia diam. Masalahnya adalah kita sering tidak berhenti cukup lama untuk mendengarkan. Itulah sebabnya Roma 8:14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita membiarkan Dia memimpin? Mari kita bicara dengan jujur. Seberapa sering kita meminta arahan Tuhan, tetapi kemudian bergegas membuat keputusan sendiri. Banyak dari kita memperlakukan doa seperti kotak saran, bukan sebagai percakapan dengan Allah yang hidup. Kita meminta petunjuk, tetapi di dalam hati kita sudah memiliki rencana sendiri. Itulah sebabnya Amsal 16:9 memperingatkan kita, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah-langkahnya. Penyerahan yang sejati berarti berkata, Roh Kudus, aku cukup percaya kepadamu untuk menunggu. Disitulah arahan ilahi dimulai. Dan inilah bagian yang sangat menguatkan. Ketika kita mulai benar-benar mendengarkan, hidup kita berubah.
Anda akan mulai mengalami dorongan ilahi, konfirmasi yang tidak terduga, dan kejelasan supranatural. Mungkin itu berupa satu ayat firman yang seolah melompat keluar dari halaman. Mungkin sebuah khotbah yang terasa berbicara langsung pada situasi Anda. Atau mungkin sebuah damai sejahtera yang dalam dan tidak dapat dijelaskan saat Anda harus mengambil keputusan sulit. Ini bukan kebetulan. Ini adalah Tuhan yang sedang membimbing Anda melalui Roh-Nya. Dan semakin Anda merespons, semakin jelas suaranya terdengar. Sekarang izinkan saya bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda mengalami momen di mana Anda tahu dengan pasti bahwa Roh Kudus sedang menuntun Anda? Mungkin Dia menyelamatkan Anda dari keputusan yang buruk, membawa Anda kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat, atau memberi Anda damai di tengah badai. Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar, karena pada janji berikutnya kita akan berbicara tentang sesuatu yang sama kuatnya. Kemampuan Tuhan untuk memperbarui dan memulihkan bahkan hati yang paling letih sekalipun. Janji tentang pembaruan dan awal yang baru bagi mereka yang letih. Yesaya 40:31. Akan tiba satu masa dalam kehidupan setiap orang percaya ketika beban perjalanan terasa begitu berat. Mungkin Anda telah lama berdoa tanpa melihat jawaban, berjuang dalam pertempuran yang seakan tidak pernah berakhir, atau merasa sangat lelah secara rohani. Namun inilah kebenarannya. Tuhan tidak pernah bermaksud agar Anda memikul beban ini sendirian. Dalam Yesaya 40:31, Tuhan memberikan sebuah janji yang begitu dalam hingga telah menguatkan banyak generasi di masa-masa tersulit mereka. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pikirkan tentang itu. Tuhan menjanjikan pembaruan yang supranatural, tetapi hanya bagi mereka yang mau menanti-nantikan Dia. Bayangkan seekor Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai, sama sekali tidak tersentuh oleh kekacauan di bawahnya. Tidak seperti burung-burung kecil yang mengepakkan sayap dengan panik, Raja Wali membentangkan sayapnya dan membiarkan angin membawanya semakin tinggi. Itulah cara Tuhan merancang kita untuk hidup, bukan dengan terus berjuang tanpa henti, tetapi dengan mempercayai kuasa-Nya yang mengangkat kita. Namun mari kita jujur, seberapa sering kita benar-benar berhenti dan menanti-nantikan Tuhan? Kebanyakan dari kita terus mendorong diri, terus stres, terus mencoba memperbaiki segalanya dengan kekuatan sendiri, lalu bertanya-tanya, mengapa kita begitu kelelahan? Izinkan saya bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda merasa ingin menyerah? Seolah-olah Anda sudah mendoakan semua doa, mencoba setiap solusi, tetapi tidak ada yang berubah. Disinilah janji dalam Yesaya 40:31 menjadi sangat mengubah hidup. Tuhan tidak berkata, cobalah lebih keras. Dia berkata, datanglah kepadaku, beristirahatlah di dalamku, biarlah aku memperbarui engkau. Yesus menggemakan hal ini dalam Matius 11:28, ketika Dia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan, Dia tidak berkata, mungkin aku akan memberi kelegaan. Dia berkata, aku akan. Bayangkan sebuah ponsel pintar yang terus digunakan dengan baterai hampir habis. Tidak peduli seberapa canggih perangkap itu, ia tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak diisi ulang. Begitu pula dengan kita secara rohani. Kita mencoba terus berjalan dengan sisa tenaga yang sangat sedikit, padahal
Tuhan menawarkan sumber kuasa yang tidak terbatas. Namun ada satu syarat, Anda harus tetap terhubung. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 15:5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Pembaruan bukan tentang melakukan lebih banyak hal. Pembaruan adalah tentang tetap tinggal dalam hubungan dengan sumber kehidupan itu sendiri. Jadi inilah pertanyaan yang sebenarnya. Apakah Anda sedang kehabisan tenaga? Mungkin Anda merasa jauh dari Tuhan, sulit menemukan sukacita, atau lelah menghadapi pergumulan yang sama berulang-ulang. Jika itu Anda, maka janji ini ditujukan untuk Anda. Tuhan siap memperbarui Anda. Namun Anda harus berhenti sejenak untuk menerimanya. Tuliskan di kolom komentar satu area dalam hidup Anda yang saat ini sangat membutuhkan pembaruan dari Tuhan. Karena pada janji berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang sama kuatnya. Jaminan Tuhan bahwa Dia akan menjawab mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Janji tentang jawaban bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari, Matius 7:7-8. Berapa kali Anda berdoa untuk sesuatu dan merasa seolah-olah Tuhan tidak menjawab? Mungkin Anda sedang menantikan sebuah terobosan, arahan, atau sekedar sebuah tanda, tetapi surga terasa diam. Jika itu yang Anda rasakan, Anda perlu mendengar ini. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menjawab mereka yang mencari Dia. Dalam Matius 7:7-8, Yesus sendiri berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Ini bukan sekedar saran, ini adalah jaminan. Lalu mengapa begitu banyak orang Kristen merasa doa mereka tidak didengar? Bayangkan seorang anak yang terus meminta sesuatu kepada ayahnya. Tetapi sebelum sang ayah sempat menjawab, anak itu sudah berlari pergi karena terdistraksi oleh hal lain. Itulah yang sering kita lakukan kepada Tuhan. Kita berdoa, tetapi tidak menunggu jawabannya. Kita mencari, tetapi tidak tinggal cukup lama untuk menemukan. Ketika jawaban tidak datang seketika, kita menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mendengarkan. Namun kebenarannya adalah Tuhan selalu mendengar. Dia hanya menjawab dalam waktu dan caranya yang sempurna. Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang tekun mencari Tuhan dan akhirnya menerima jawaban. Pikirkan Daniel yang berdoa selama 21 hari sebelum malaikat datang membawa jawabannya, seperti tertulis dalam Daniel 10:12-13. Penundaan itu bukan karena Tuhan tidak mendengar, melainkan karena ada peperangan rohani yang terjadi di alam yang tidak kelihatan. Atau pikirkan Bartimeus, orang buta yang berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku," dalam Markus 10:47. Orang banyak menyuruhnya diam, tetapi ia justru berseru lebih keras. Dan karena ketekunannya, Yesus berhenti dan menyembuhkannya. Bagaimana jika Bartimeus menyerah setelah teriakan pertama? Inilah kebenarannya. Beberapa jawaban membutuhkan ketekunan yang berani. Kadang-kadang Tuhan ingin melihat apakah kita hanya sekadar penasaran atau benar-benar haus akan kehadirannya. Itulah sebabnya Yeremia 29:13 berkata, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu." Tuhan tidak sedang bermain petak umpet dengan Anda. Dia sedang menunggu Anda untuk masuk lebih dalam. Namun banyak dari kita menyerah terlalu cepat.
Bagaimana jika terobosan Anda hanya berjarak satu doa lagi? Sekarang mari kita bersikap pribadi. Apa satu hal yang selama ini Anda minta kepada Tuhan, tetapi di dalam hati Anda mulai kehilangan harapan? Mungkin itu tentang keuangan, kesembuhan, atau kejelasan masa depan. Hari ini saya menantang Anda untuk tidak berhenti. Jangan hanya meminta sekali, teruslah meminta, teruslah mengetok, teruslah mencari. Tuhan berjanji bahwa mereka yang tekun akan menerima jawaban. Dan sekarang kita sampai pada janji yang begitu mendasar, tetapi sering dilupakan. Janji bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Roma 8:38-39. Mari kita jujur. Ada saat-saat depidak kita merasa tidak layak dikasihi Tuhan. Mungkin karena kesalahan di masa lalu, kegagalan atau rasa bersalah yang terus menghantui. Dalam momen-momen seperti itu, sangat mudah untuk percaya pada kebohongan bahwa Tuhan kecewa dan menjauh dari kita. Namun firman Tuhan berkata sebaliknya. Dalam Roma 8:38-39, Paulus menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada apapun, baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun kuasa-kuasa, baik masa kini maupun masa depan, yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Itu berarti masa lalu Anda, kegagalan Anda, dan momen terburuk Anda tidak pernah menghentikan Tuhan untuk mengasihi Anda. Pikirkan perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15:11-32. Anak itu menghamburkan warisannya, jatuh dalam kehancuran, dan merasa dirinya tidak layak lagi disebut sebagai anak. Namun ketika ayahnya melihat dia dari kejauhan, sang ayah berlari menghampirinya, memeluknya, dan memulihkannya sepenuhnya. Sang ayah tidak menunggu anak itu membersihkan dirinya terlebih dahulu. Dia mengasihinya apa adanya. Begitulah cara Tuhan mengasihi Anda. Banyak orang salah memahami kasih Tuhan karena mereka mengira kasih itu bergantung pada kinerja. Jika mereka berbuat baik, Tuhan lebih mengasihi mereka. Jika mereka gagal, Tuhan menarik kasih-Nya. Namun Efesus 2:8-9 mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan. Anda tidak perlu mendapatkan kasih Tuhan, dan Anda tidak bisa kehilangannya, karena kasih itu tidak pernah didasarkan pada Anda sejak awal. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, pernahkah Anda merasa jauh dari Tuhan karena berpikir Dia kecewa kepada Anda? Jika iya, ingatlah ini. Tuhan tidak mengasihi Anda lebih sedikit pada hari-hari buruk Anda, dan lebih banyak pada hari-hari baik Anda. Dia mengasihi Anda dengan kasih yang sempurna setiap saat. Janji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan Anda. Ulangan 31:6. Kesepian adalah salah satu rasa sakit terdalam yang dapat dialami manusia. Mungkin Anda pernah dikhianati oleh orang yang Anda percayai. Mungkin Anda merasa tidak terlihat, tidak didengar, atau seolah tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami Anda. Atau mungkin di saat-saat tergelap dalam hidup Anda pernah bertanya, di manakah Tuhan dalam semua ini? Namun inilah kebenaran yang sering dilupakan banyak orang. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dalam Ulangan 31:6, firman Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Itu berarti ketika orang lain pergi, Tuhan tetap tinggal. Ketika Anda merasa tidak layak,
Dia tetap setia. Pikirkan tentang Yesus di kayu salib. Pada saat-saat terakhirnya, dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seperti tertulis dalam Matius 27:46. Untuk pertama kalinya dalam teterkalan, Yesus mengalami keterpisahan dari Bapa, dan dia menanggung itu supaya Anda tidak perlu mengalaminya. Alasan Anda dapat yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda adalah karena Yesus telah menanggung keterabaian itu menggantikan Anda. Tidak peduli seberapa gelap situasi Anda saat ini, Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Namun mari kita jujur, ada kalanya meskipun kita mengetahui janji ini, kita tidak merasakannya. Mungkin Anda telah berdoa tetapi tidak mendengar apa-apa. Mungkin Anda telah berseru meminta pertolongan, tetapi keadaan tidak berubah. Dalam momen-momen seperti itu, sangat mudah untuk mempercayai kebohongan bahwa Tuhan telah menjauh dari Anda. Namun firman Tuhan berkata dalam Yesaya 41:10, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jika Anda tidak merasakan kehadiran Tuhan, itu bukan karena Dia telah pergi, tetapi karena hati Anda mungkin terlalu sibuk dan terganggu untuk menyadari bahwa Dia ada di sana. Sekarang mari kita bicara secara nyata. Pernahkah Anda merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Mungkin Anda pernah berpikir, jika Tuhan benar-benar menyertaiku, mengapa Dia membiarkan semua ini terjadi? Jika itu Anda, dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Kehadiran Tuhan tidak dibuktikan oleh tidak adanya masalah. Kehadirannya dibuktikan oleh kesetiaannya di tengah masalah itu. Pikirkan Sadrak, Meshach, dan Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala dalam Daniel 3. Tuhan tidak mencegah mereka masuk ke dalam api, tetapi Dia masuk bersama mereka ke dalam api itu. Dan itulah yang Tuhan lakukan juga bagi Anda. Jadi berhentilah mengukur kehadiran Tuhan dari keadaan Anda. Hanya karena hidup terasa sulit, bukan berarti Dia telah pergi. Janjinya tetap sama. Dia menyertai Anda selalu. Dan sekarang, mari kita rangkum semuanya. Bagaimana cara hidup di dalam janji-janji ini setiap hari? Inilah tantangan terakhir. Setelah Anda mengetahui 9 janji Tuhan yang begitu kuat ini, ada satu pertanyaan penting yang tersisa. Bagaimana Anda benar-benar menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari? Mengetahui janji Tuhan adalah satu hal. Berjalan di dalamnya setiap hari adalah hal yang lain. Banyak orang percaya mendengar tentang kasih Tuhan, pemeliharaannya, dan kesetiaannya, tetapi tetap hidup seolah-olah mereka sendirian. Seolah-olah mereka harus menghadapi setiap pertempuran dengan kekuatan mereka sendiri. Padahal kebenarannya adalah, sebuah janji hanya memiliki kuasa sejauh Anda memutuskan untuk mempercayainya. Bayangkan seseorang memberi Anda cek senilai $1 juta, tetapi alih-alih mencairkannya, Anda justru membingkainya dan menggantungnya di dinding. Itulah yang dilakukan banyak orang Kristen dengan janji Tuhan. Mereka membacanya, menandainya, bahkan mungkin menghafalnya, tetapi tidak pernah mengaktifkannya dalam kehidupan nyata. Iman bukan hanya tentang mengetahui. Iman adalah tentang bertindak berdasarkan apa yang Anda ketahui. Itulah sebabnya Yakobus 1:22 berkata, "Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja." Jadi bagaimana Anda mulai hidup di dalam janji-janji ini? Pertama, mulailah menyatakannya. Ketika ketakutan datang, ucapkan firman Tuhan atas situasi Anda. Ketika keraguan muncul, ingatkan diri Anda akan kesetiaannya.
Amsal 18:21 mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kata-kata Anda memiliki kuasa untuk membentuk cara Anda hidup. Kedua, bertindaklah dalam iman. Ingat Petrus yang berjalan di atas air dalam Matius 14:29. Janji Yesus sudah ada, tetapi Petrus harus melangkah keluar dari perahu agar mujizat itu terjadi. Bagaimana jika terobosan Anda ada di balik satu langkah iman? Bagaimana jika alasan Anda belum melihat janji itu adalah karena Anda masih menunggu bukti sebelum melangkah? Namun, iman tidak bekerja seperti itu. Ibrani 11:1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi inilah tantangan terakhir bagi Anda. Janji mana yang perlu mulai Anda hidupi hari ini? Apakah itu mempercayai pemeliharaan Tuhan, berdiri teguh di tengah pertempuran, atau benar-benar percaya bahwa Dia mengasihi Anda tanpa syarat? Tuliskan di kolom komentar satu janji yang sedang Anda pegang saat ini. Jika pesan ini memberkati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada seseorang yang perlu mendengarnya. Karena ini baru permulaan dari apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup Anda. Anda baru saja menemukan 9 janji Tuhan yang luar biasa. Janji-janji yang memiliki kuasa untuk mengubah cara Anda hidup, berdoa, dan berjalan bersama Tuhan. Namun ingatlah ini, sebuah janji hanya akan berkuasa ketika Anda memilih untuk mempercayainya dan bertindak atasnya. Sekarang, keputusan ada di tangan Anda.